Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah Edo-On. Kalau dengan Kadida, seperti biasa ya, kalian harus siap-siap karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang lahirnya imperialisme Jepang. Nah, kalau teman-teman selalu ingat dengan Jepang, bahwasanya Jepang adalah sebuah negara maju ya, di mana negara ini adalah negara yang paling maju di Asia dengan tingkat industri dan ekonominya yang sangat tinggi. Apalagi teman-teman selalu ingat bahwa Jepang adalah pusatnya teknologi terutama di dunia. Dan kalau kita lihat kenapa sih Jepang bisa mencapai tingkatan teknologinya yang tertinggi, ini juga tidak bisa terlepas dari perkembangan imperialisme Jepang. Terutama adalah perkembangan imperialisme yang lahir di sekitaran abad ke-17. Dan inilah yang nantinya akan kita lihat terkait dengan Jepang, terutama ketika Jepang ini nantinya akan sangat berhubungan dengan era Perang Dunia Kedua. Teman-teman ingat ya, bahwa Jepang adalah salah satu peserta dari Perang Dunia Kedua yang bisa dikatakan sebagai salah satu bangsa Asia yang ikut terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, bahkan mengejutkan dunia. Dan inilah yang nantinya akan kita pelajari bagaimana sih Jepang ini bisa berkembang menjadi sebuah negara yang sangat maju, bahkan hingga berhasil untuk menguasai Indonesia. Dan untuk bisa memahami materi ini, seperti biasa ya, kakak akan sampaikan dulu tentang peta konsepnya ya. Dan apa aja sih yang perlu kita pelajari dari materi lahirnya imperialisme Jepang. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan mempelajari mengenai restorasi Meiji di sekitaran 1868 sampai dengan 1912. Di sini adalah era di mana nantinya Jepang ini punya pegangan kuat untuk bisa melangkah maju sebagai sebuah negara yang dikenal sebagai negara industri terbesar yang pernah muncul di Asia. Itu yang pertama adalah terkait dengan restorasi Meiji. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Terus yang kedua teman-teman, kita akan membahas mengenai perkembangan dari imperialisme Jepang. Di mana di sini kita akan melihat mengenai berbagai macam tindakan-tindakan Jepang dan kegiatan Jepang, terutama dalam rangka untuk bisa mengembangkan imperialismenya pasca dari terwujudnya restorasi Meiji. Dan terakhir teman-teman, kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana nantinya kita akan melihat berbagai macam operasi atau strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk bisa menguasai Indonesia, karena dalam rangka untuk bisa mendapatkan sumber daya alam. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kita akan pelajari di dalam materi lahirnya imperialisme dari Jepang. Terutama kita akan melihat terkait dengan perkembangan Jepang hingga sampai ke Indonesia. Maka dari itu, mari kita mulai. Teman-teman, mari kita akan membahas mengenai konsep yang pertama dulu. Berarti kita akan melihat mengenai kemunculan dari restorasi Meiji di tahun 1868 sampai dengan 1912. Nah, untuk bisa memahami terkait dengan restorasi Meiji, seperti biasa kakak akan sampaikan dulu mengenai konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami untuk bisa lebih mendekatkan pemikiran teman-teman tentang restorasi Meiji itu seperti apa sih? Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu terkait dengan definisi dari restorasi Meiji. Di mana restorasi Meiji itu secara definisi berarti adalah upaya untuk melakukan modernisasi di Jepang. Di sini kalau kita lihat bahwasanya Jepang ini mencoba untuk menjadi sebuah negara yang setara dengan negara-negara barat yang sudah melakukan tindakan revolusi industri. Dan inilah yang menjadi salah satu rujukan Jepang untuk juga sama menjadikan Jepang sebagai negara industri atau negara yang setara dan modern seperti negara-negara barat. Dan yang mencetuskan ide pembentukan dari restorasi Meiji, teman-teman kenal dengan seorang sosok bernama Kaisar Mutsuhito. Dengan gelarnya adalah Tenno Meiji. Makanya kenapa disebut sebagai restorasi Meiji. Sebenarnya kalau kita ambil kata konsep restorasi sendiri, restorasi itu kan diambil dari kata atau dari bahasa Inggris ya, yang artinya adalah restore atau mengembalikan kembali. Nah, jadi Jepang ini menganggap bahwa dulunya Jepang adalah sebagai negara yang maju.
Tapi kalau ketika di era sebelum restorasi Meiji, Jepang dianggap sebagai negara yang terbelakang dan mencoba untuk bisa mengembalikan lagi kejayaan yang sudah mereka dapatkan di masa lalu. Dan inilah yang menjadi salah satu patokan yang bisa kita lihat untuk membahas mengenai restorasi Meiji. Nah, teman-teman, untuk juga bisa memahami lebih dekat tentang restorasi Meiji, kakak akan sampaikan dulu mengenai kronologi daripada terbentuknya restorasi Meiji. Jadi untuk bisa melihatnya, kita akan lihat dulu dari kemunculan pra-restorasi atau sebelum kemunculan restorasi Meiji. Terutama kita akan melihat terkait dengan Jepang atau situasi politik di Jepang di abad ke-17. Terus selanjutnya kita akan melihat salah satu latar belakang daripada kemunculan restorasi Meiji adalah akibat dari kedatangan Amerika. Terutama artinya teman-teman akan kenal dengan sosok bernama Commodore Perry. Dan terakhir, baru kita akan lihat mengenai restorasi Meiji yang dilakukan oleh Kaisar Mutsuhito. Apa aja sih yang nantinya akan menjadikan Jepang menjadi sebuah negara yang setidaknya menjadi negara yang sangat maju dan juga sangat kuat dalam hal industrinya. Dan inilah yang nantinya akan kita bahas dalam restorasi Meiji. Tapi yang pertama, mari kita akan lihat dulu dari pra-restorasi Meiji. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu dari pra-restorasi Meiji. Terutama nantinya kita akan batasi dari tahun 1639 sampai dengan 1854. Dimana kalau kita lihat mengenai pra-restorasi Meiji, kita harus lihat dulu mengenai situasi politik yang berkembang di wilayah Jepang di abad ke-17. Dimana kalau kita lihat bahwasanya pemerintahan atau sistem pemerintahan Jepang di abad ke-17 ini menganut sistem pemerintahan yang bersifat feodal. Maksudnya feodal apakah? Oke, kalau kita sering bahas ya atau sering masuk kelas kakak, kalian pasti selalu ingat bahwa feodal itu adalah sebuah sistem ekonomi atau sistem pemerintahan di mana nantinya si pemilik tanah itu yang nantinya akan menjadi penguasa. Dan kalau kita lihat di dalam sistem pemerintahan Jepang, ternyata Jepang ini nantinya menganut sistem pemerintahan feodal, di mana yang paling tinggi secara pemerintahan akan dipegang oleh sosok yang bergelar shogun. Oke, jadi shogun itu secara definisi adalah sebuah pemerintahan militer atau pemerintahan samurai. Kalau teman-teman senang nonton anime atau senang nonton manga atau senang budaya Jepang, pasti kenal dengan istilah samurai. Di mana nantinya shogun ini adalah sebagai pemerintahan militer tertinggi dan juga pemerintahan sipil yang nantinya akan diterapkan di Jepang. Dan biasanya shogun itu adalah seorang komandan angkatan bersenjata. Lah, Kak, bukannya Jepang itu di abad 17 merupakan kerajaan ya, Kak? Bukannya kekaisaran. Kok jadi shogun jadi atasnya? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita lihat bahwasannya kenapa sih shogun yang nantinya menjadi pimpinan tertinggi di Jepang? Sedangkan kaisarnya kemana, Kak? Oke, jadi kalau teman-teman ingat, kaisar Jepang ini dianggap sebagai keturunan dewa Amaterasu, Omikami, atau dewa matahari. Nah, seorang dewa, kalau dalam pemahaman Jepang, jadi karena kaisarnya adalah turunan dewa, maka tidak mungkin seorang kaisar ini mengurusi kehidupan duniawi. Gitu ya. Sehingga akhirnya kaisar Jepang ini dianggap sebagai simbol dari kekaisaran atau kekaisaran dari Jepang. Di mana biasanya kaisar ini hanya tinggal di dalam kastilnya saja. Dan nantinya yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan ini dilakukan oleh shogun. Bahkan kalau misalkan mau mengangkat shogun pun, ini harus atas seizin dari kaisar Jepang. Oke, teman-teman bisa paham ya? Bahwa saja kalau kita lihat, walaupun secara strata pemerintahan kaisar harusnya di atas, tapi dalam praktiknya pemerintahan ini nantinya dilakukan oleh shogun sebagai pimpinan tertinggi. Nah, di bawah shogun itu adalah dikenalnya sebagai daimyo. Nah, daimyo itu adalah sistem feodal, di mana nantinya setiap penguasa lokal yang punya tanah, punya power, terus juga punya kekuatan militer, ekonomi, popularitas, nantinya akan menguasai sebuah wilayah. Kalau misalkan mereka berprestasi ataupun bisa melakukan tindakan-tindakan yang curang, nantinya daimyo ini nantinya bisa naik sebagai shogun. Tapi kalau secara strata kita lihat bahwa shogun ini nantinya membawahi daimyo-daimyo yang ada di Jepang. Oke, teman-teman bisa paham ya?
Jadi daimyo adalah penguasa lokal setempat yang bisa saja naik sebagai shogun kalau dia punya kekuatan secara militer, ekonomi maupun popularitas, dan harus atas persetujuan dari kaisar untuk bisa naik sebagai seorang shogun. Oke? Paham ya teman-teman ya terkait dengan restorasi Meiji, terutama terkait dengan sistem pemerintahannya Jepang. Nah, terus kedua lagi kita akan lihat juga bahwa di era restorasi Meiji teman-teman, bahwasanya selain sistem pemerintahan yang bersifat feodal, bahwasanya Jepang ini adalah sebuah negara yang pernah menerapkan politik isolasi atau kita kenal dengan namanya sakoku oleh Shogun Tokugawa. Jadi ini adalah shogun terakhirnya atau dari klan Tokugawa yang paling terakhir yang nantinya memerintah Jepang dari basisnya shogun, di mana politik isolasi atau politik sakokunya Jepang ini dilakukan selama 200 tahun. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa 200 tahun Jepang menutup diri dari seluruh dunia. Jadi tidak boleh ada hubungan Jepang dengan negara lain. Kecuali negara yang bisa berhubungan dengan Jepang itu hanya 3 negara, yaitu ada Tiongkok, ada Korea, dan terakhir Belanda. Karena Belanda adalah negara yang pertama kali, negara Eropa yang pertama kali datang ke Jepang. Tapi terbatas hanya di pelabuhan-pelabuhan di sekitaran Nagasaki. Nah, itulah yang nantinya menjadi pintu gerbang masuknya bangsa asing untuk bisa masuk ke Jepang. Yang jadi pertanyaan, Kak, kenapa sih kok bisa Jepang menerapkan kebijakan politik isolasi ini? Oke, kalau kita lihat kenapa Jepang melakukan tindakan politik isolasi, maka kita harus lihat dulu terkait dengan latar belakang. Kenapa akhirnya Jepang melakukan tindakan isolasi ini? Oke, yang pertama teman-teman, yang jadi alasan kenapa politik isolasi ini muncul, karena permasalahan kemunculan dari pemberontakan Shimabara 1673 sampai dengan 1638. Jadi pemberontakan Shimabara ini adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh para petani kepada daimyo setempat. Karena beberapa kebijakan terutama mengenai kebijakan pajak. Nah, yang jadi masalah teman-teman, pemberontakan Shimabara ini mayoritas yang memberontak adalah para petani-petani yang beragama Kristiani. Terutama Kristen Yesuit yang dibawa oleh tokoh Portugis ya, sudah kita bahas ya. Oke teman-teman, jadi yang jadi masalah adalah tadi, bahwa mayoritas yang memberontak adalah para petani-petani yang beragama Kristiani. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Shogun mulai berpikir bahwasannya agama Kristen atau budaya Kristiani yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke Jepang ini ternyata mengganggu kebudayaan Jepang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya adalah alasannya lebih ke politis, terutama untuk bisa menghindarkan Jepang dari budaya atau pengaruh-pengaruh yang berasal dari Barat. Itu yang pertama, kenapa akhirnya Jepang memilih untuk melakukan politik isolasi. Nah, yang kedua teman-teman, kenapa akhirnya Shogun Tokugawa memutuskan untuk melakukan politik isolasi? Ini karena permasalahan politik juga, terutama mengenai kemunculan daimyo bernama Daimyo Tozama. Jadi Daimyo Tozama ini adalah seorang daimyo yang punya hubungan ekonomi yang sangat penting banget dengan bangsa-bangsa Barat, gitu ya. Dia adalah seorang sosok yang sangat populer, terus juga kekuatan militernya juga baik, dan juga ekonominya juga mapan. Nah, Shogun Tokugawa ini merasa bisa dikatakan mulai melihat-lihat bahwasanya Daimyo Tozama ini adalah sebuah ancaman bagi pemerintahan Shogun Tokugawa. Oke, maka dari itu karena melihat Daimyo Tozama adalah seorang sosok yang punya hubungan dengan negara lain di luar Jepang, akhirnya Shogun Tokugawa memutuskan untuk menutup Jepang dari pengaruh luar, terutama tidak memperbolehkan orang-orang luar atau orang-orang asing untuk datang atau masuk ke Jepang dan hanya membatasinya ke wilayah atau di sekitaran pelabuhan Nagasaki. Dan inilah yang nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari restorasi Meiji. Maka Jepang yang terisolasi selama 200 tahun ini harus terkucilkan dari hubungan perdagangan internasional. Jepang tidak pernah mengalami kemajuan pasca dari politik isolasi atau sakoku ini. Sehingga akhirnya inilah yang mengakibatkan Jepang sempat terpuruk selama 200 tahun. Tapi politik isolasi yang dilakukan oleh Jepang ini mulai berubah atau bisa dikatakan mengalami pergeseran besar, terutama ketika kemunculan dari Amerika Serikat di tahun 1854, di mana Presiden Amerika ini sempat mengirimkan sosok yang nantinya kita kenal dengan
Commodore Matthew Perry. Jadi kedatangan Commodore Matthew Perry beserta dengan kapal-kapal perangnya, sekitar 4 kapal perang yang dibawa oleh Commodore Matthew Perry untuk datang dan nodongin ke Jepang bahwa Jepang harus buka pelabuhan Jepang bagi seluruh dunia. Nggak cuma orang Belanda aja yang boleh, gue juga mau dagang sama lu. Nah, itulah yang nantinya akan dibawa oleh Commodore Matthew Perry, terutama mengenai misi-misi ekonomi yang dibawa oleh Amerika. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan apa? Mengakibatkan Shogun Tokugawa yang melihat pasukan dan juga kapalnya Amerika yang gede, gitu ya, berwarna hitam dan gede banget, mulai merasa takut bahwasannya kalau kita lawan Amerika, nggak mungkin, pasti akan kalah. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan apa? Mengakibatkan Jepang yang terpaksa untuk atau harus membuka dirinya bagi seluruh dunia. Dan akhirnya ditandatanganilah sebuah konvensi bernama Konvensi Kanagawa. Nah, Konvensi Kanagawa inilah sebuah konvensi di tahun 1854 yang mengharuskan Jepang untuk membuka dirinya bagi seluruh dunia. Dan inilah yang mengakibatkan akhirnya Jepang yang sebelumnya terisolasi harus merasakan dampak dari kedatangan bangsa asing. Bahwa akhirnya orang-orang Jepang sadar bahwasannya selama 200 tahun mereka sudah tertinggal jauh banget dengan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat. Sehingga akhirnya ini yang mengakibatkan Shogun Tokugawa jatuh dari kepemimpinannya. Jadi pasca penandatanganan dari Konvensi Kanagawa, akhirnya Shogun Tokugawa ini banyak mendapatkan pemberontakan dari tokoh-tokoh yang tidak suka dengan Keshogunan Tokugawa karena dianggap lemah terhadap setiap bangsa-bangsa asing yang datang ke Jepang. Dan kalau kita lihat bahwasannya nantinya kekecewaan ini mulai memuncak terutama di dalam Perang Boshin. Jadi Perang Boshin adalah sebuah perang yang nantinya muncul dari atau yang nantinya akan mempertemukan antara Shogun Tokugawa dengan klan-klan yang mendukung kaisar. Jadi beberapa klan-klan pendukung kaisar ini menganggap bahwasannya Shogun Tokugawa ini sudah dianggap tidak mampu lagi untuk memerintah Jepang dan memutuskan untuk memindahkan kekuasaan di bawah pemerintahan dari kaisar. Dan inilah yang mengakibatkan munculnya Perang Boshin. Nah, Perang Boshin ini nantinya berujung terhadap kekalahan dari Shogun Tokugawa dan akan mengakhiri pemerintahan dari Shogun Tokugawa dan beralihlah ke pemerintahan dari Kaisar Jepang yang nantinya kita kenal dengan kaisar bernama Mutsuhito yang membawa ide-ide restorasi Meiji. Oke teman-teman, itulah mengenai kedatangan dari Amerika dan juga pra-restorasi Meiji. Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai kemunculan dari restorasi Meiji hingga perkembangan dan konsep-konsepnya yang berkaitan dengan restorasi Meiji. Teman-teman, mari kita lanjutkan mengenai restorasi Meiji 1868 sampai dengan 1912, tapi selanjutnya kita akan melihat mengenai restorasi Meiji-nya di tahun 1868 dan akhirnya dari perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh Jepang, terutama konsep-konsep apa aja yang diadopsi Jepang untuk bisa menjadikan Jepang sebagai negara yang sangat modern. Oke, kalau kita lihat bahwasannya pasca daripada Perang Boshin, akhirnya teman-teman tadi sudah lihat ya, bahwa Kaisar Jepang, Kaisar Mutsuhito, akhirnya mengambil alih pemerintahan di Jepang. Dan semua pemerintahan akhirnya terpusat kepada Kaisar Jepang. Dan Kaisar mulai meninggalkan segala macam atribut-atribut tradisional dan banyak menggunakan kebudayaan-kebudayaan Barat sebagai patokan dari modernisasi Jepang. Nah, dalam upaya Jepang untuk bisa melancarkan restorasi Meiji-nya, maka Jepang ini pernah melakukan pengiriman sebuah misi ke negara-negara Barat yang dikenal dengan namanya adalah pengiriman misi Iwakura 1871. Jadi misi Iwakura ini adalah maksud awalnya Jepang ini mencoba untuk bisa mempromosikan Jepang sebagai negara modern, terutama mengirimkan orang-orangnya untuk datang ke beberapa negara-negara di Eropa, seperti di Inggris, itu ya, paling utamanya adalah di Inggris. Dan disinilah kalau teman-teman lihat bahwa upaya daripada Jepang untuk mempromosikan restorasi Meiji dilakukan di negara-negara Barat. Tapi sebenarnya
Misi Iwakura ini adalah sebuah misi yang dilakukan oleh Jepang. Secara rahasianya adalah untuk bisa mengetahui apa aja sih yang nantinya menjadikan bangsa Barat itu bisa maju secara pesat. Dan akhirnya orang-orang yang dikirim oleh Kaisar Mutsuhito untuk datang ke negara-negara Eropa mulai mempelajari kemajuan-kemajuan dari bangsa Barat. Dan akhirnya ketika mereka kembali ke Jepang, mereka merekomendasikan kepada Kaisar dalam beberapa hal yang perlu kita adopsi untuk bisa memajukan Jepang sehingga setara dengan negara-negara Eropa. Dan kalau kita lihat, adopsi dari kemajuan bangsa Barat yang diterapkan di Jepang, ini nantinya kita akan lihat dari berbagai macam bidang. Seperti apa aja? Oke, yang pertama, sudah pasti bahwa sebuah negara maju secara ekonomi pasti adalah sebuah negara yang sudah meninggalkan nilai-nilai agraria, nilai-nilai agrarisnya. Terutama kalau kita lihat, salah satu indikator negara maju adalah negara yang sudah bisa menghasilkan industri. Di mana kalau kita lihat bahwa adopsi yang dilakukan oleh Jepang adalah membangun berbagai macam pabrik-pabrik yang berkaitan dengan industri. Seperti pabrik tekstil, pabrik galangan kapal, pembuatan kapal ya, terus juga adalah pabrik peleburan besi, dan banyak juga pabrik-pabrik yang didirikan oleh Jepang. Ini nantinya untuk mendukung Jepang sebagai negara industri. Nah, selanjutnya lagi adopsi dari budaya Barat bidang kemajuan Barat yang diterapkan juga kalau kita lihat adalah selain industri, yaitu juga dalam bidang perdagangan. Kalau dalam bidang perdagangan, seperti Jepang ini mencoba untuk membangun pelabuhan-pelabuhan internasional, terutama pelabuhan-pelabuhan yang akan sangat mendukung mengenai arus pelayaran dan juga ekspor-impor yang dilakukan oleh Jepang untuk bisa mengirimkan barang-barangnya ke negara-negara lain dalam rangka untuk bisa mendapatkan ekonomi yang lebih tinggi lagi, terutama nantinya melakukan kegiatan ekspor-impor. Itu yang kedua ya, nantinya membangun pelabuhan internasional. Terus yang ketiga teman-teman, bahwa nantinya Jepang juga mencoba untuk mengadopsi kemajuan bangsa Barat, yaitu juga dalam bidang militer. Seperti apa aja? Oke, kalau kita lihat kemajuan dalam bidang militer itu yang dilakukan oleh Jepang adalah seperti misalkan melakukan semacam kebijakan wajib militer kepada para pemuda di usia 14 sampai dengan 18 tahun. Mereka harus wajib militer. Terus juga Jepang pernah membeli kapal uapnya Belanda. Jadi kapal yang mirip dengan kapal yang pernah datang ke Jepang ketika dilakukan atau dikirimlah Commodore Matthew Perry ke Jepang. Nah, nantinya ini adalah upaya Jepang untuk bisa memperkuat angkatan lautnya Jepang. Ini dalam bidang militer. Terus lagi, kalau misalkan kita lihat dalam bidang sosial, apa yang dilakukan Jepang untuk bisa mengadopsi kebudayaan atau bidang kemajuan dari Barat? Beberapa hal dalam bidang sosial itu seperti misalkan Jepang mencoba untuk meninggalkan budaya feodalisme. Yang tadi kakak sudah sampaikan ya, seperti keshogunan dan daimyo, semua sistem itu nantinya akan dihapuskan. Terus juga beberapa kasta yang terbentuk di Jepang juga dihapuskan. Dan juga kalau kita lihat bahwa nantinya gaya berpakaiannya pun orang Jepang ini harus mengikuti gaya budaya bangsa Barat, gitu ya. Kalau kita lihat bahwasanya Kaisar Mutsuhito sendiri juga kaisar yang secara pakaiannya pun sudah menggunakan pakaian yang mirip dengan kaisar-kaisar atau raja-raja yang ada di bangsa Barat. Itu ya. Dan juga kalau teman-teman pernah nonton film Samurai X atau anime Samurai X, teman-teman ingat seorang sosok bernama Rurouni Kenshin ya. Jadi Kenshin itu adalah sosok yang pernah hidup di zaman restorasi Meiji, di mana nantinya dia harus meninggalkan segala bentuk budaya Jepang. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang bawa katana, gitu ya, pedangnya Jepang ya. Katana tidak boleh ada yang membawa pedang, terus juga ada lagi tidak boleh ada yang bersanggul gitu. Kalau orang Jepang kan zaman dulu kan suka pakai sanggul ya. Dan yang terakhir adalah pakaiannya pun juga tidak boleh. Harus banyak mengikuti budaya Barat, itu ya. Kalau kita lihat dalam bidang sosial. Terus lagi kalau kita lihat juga dalam bidang pendidikan. Nah, nantinya kalau kita lihat dalam bidang pendidikan, bentuk adopsi yang dilakukan oleh Jepang terhadap kemajuan bangsa Barat adalah dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara melakukan pengiriman siswa ke negara-negara Barat. Jadi, akhirnya Jepang mengirimkan siswanya untuk belajar ke bangsa Barat. Udah selesai belajar, disuruh balik lagi ke Jepang untuk bisa membangun Jepang.
Dan juga Jepang melakukan tindakan seperti mencoba meminta konsulat atau membayar konsulat pendidikan yang berasal dari bangsa Barat untuk bisa membangun sistem pendidikan di Jepang. Sampai segitunya ya seorang kaisar untuk bisa memajukan Jepang sebagai negara yang modern. Dan yang terakhir adalah penggunaan sistem hukum yang mirip dengan konstitusi yang ada di Jerman. Oke, ini adalah 6 hal yang nantinya menjadi prioritas dari Kaisar Matsuhito untuk bisa memajukan Jepang menjadi negara yang berbasis industri, negara modern dan negara maju yang nantinya bahkan kalau kita lihat dalam perkembangannya, restorasi Meiji ini nantinya akan berhasil untuk bisa mencengangkan dunia karena Jepang berhasil menjadi sebuah negara yang bersifat imperialisme, sebuah negara yang mencoba untuk melakukan penaklukan ke negara-negara lain yang ada di wilayah atau di kawasan Asia. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan restorasi Meiji di tahun 1868 yang nantinya menjadikan Jepang sebagai negara yang paling maju di eranya. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat mengenai perkembangan dari imperialisme Jepang. Setelah tadi kita sudah melihat mengenai restorasi Meiji dengan Kaisar Matsuhito-nya melakukan berbagai macam tindakan-tindakan untuk bisa memajukan Jepang dalam berbagai bidang, maka teman-teman harus bisa melihat dampak daripada restorasi Meiji. Terutama kalau kita lihat restorasi Meiji menjadikan Jepang sebagai negara industri yang besar di Asia. Tapi ternyata menjadi negara industri ini juga banyak memunculkan masalah. Seperti halnya bangsa-bangsa Barat, Jepang juga mengalami masalah yang serupa. Terutama inilah yang akan menjadikan Jepang sebagai negara yang memutuskan untuk melakukan imperialisme, melakukan penaklukan terhadap negara-negara sekitaran Jepang. Bahkan mencoba untuk bisa menguasai seluruh wilayah di Asia Pasifik. Dan inilah yang nantinya menjadi faktor pendorong kenapa sih Jepang ini bisa melakukan tindakan imperialisme. Oke, kita akan lihat ya, apa sih faktor yang akan mendorong Jepang menjadi sebagai negara yang bersifat imperialisme. Nah, tadi kakak sudah sampaikan bahwa masalah pertama dari industri Jepang adalah permasalahan sumber daya alam yang terbatas. Jadi, Jepang walaupun secara intelektual mereka pinter-pinter, maksudnya usahanya sangat kuat terutama dalam hal ilmu pengetahuan serta teknologi, tapi Jepang ini adalah sebuah negara yang miskin sumber daya alam. Maka, cara untuk bisa mendapatkannya itu cuma dua. Kalau nggak berdagang, pasti harus bisa melakukan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam. Apalagi teman-teman, industri biasanya membutuhkan beberapa bahan-bahan seperti minyak bumi, batu bara, biji besi ini sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari perkembangan industri yang bersifat modern. Dan inilah yang nantinya menjadi masalah besar terutama terkait dengan industri Jepang. Sehingga Jepang mulai melihat sekitaran wilayahnya. Lihat Korea, di situ ada biji besi, ada batu bara. Lihat Tiongkok, ada batu bara, ada biji besi. Wah, kayaknya menarik nih untuk bisa dikuasai oleh Jepang. Nah, itulah pola pikir yang nantinya berkembang yang memunculkan imperialisme dari Jepang. Terus yang kedua, yang mendorong imperialisme Jepang juga, kalau kita lihat adalah berkaitan dengan jalur pelayaran yang aman. Gitu ya, seperti biasa, kalau kita lihat mengenai berbagai macam tindakan imperialisme, ini juga akan berdampak atau berhubungan dengan upaya daripada si negara imperial untuk bisa mengamankan jalur pelayarannya, terutama mengenai jalur ekspor impor. Karena tadi Jepang sebagai negara industri berarti menghasilkan barang produksi. Nah, barang produksinya itu pasti akan dijual ke negara lain. Dan nantinya untuk bisa mengamankannya, maka Jepang perlu untuk membangun angkatan militer yang kuat, yang bisa untuk mengamankan jalur pelayaran ekspor impornya. Dan yang ketiga, yang menjadi faktor pendorong dari imperialisme Jepang adalah permasalahan pasar. Nggak mungkin dong kalau misalkan industrinya atau barang produksinya itu banyak, nggak mungkin kalau misalkan dijual hanya di wilayah Jepang. Pasti membutuhkan atau bisa dikatakan perlu keinginan dari Jepang yang terutama adalah mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sehingga akhirnya Jepang ini mencoba untuk mencari pasar baru di luar Jepang. Maka mulai masuk ke Korea, Taiwan, Tiongkok, terus juga masuk nantinya ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Ini menjadi pasar yang menurut Jepang adalah pasar yang
paling baik untuk bisa memajukan atau setidaknya mempertahankan industri Jepang yang dalam proses kemajuan yang sangat pesat. Dan inilah yang nantinya akan menjadi pendorong Jepang menjadi negara yang sangat imperialisme. Dan untuk bisa melihat terkait dengan perkembangan imperialisme Jepang, terutama melihat mengenai indikator keberhasilan bagaimana sih Jepang ini bisa berhasil di dalam restorasi Meiji, maka kita harus lihat dulu mengenai beberapa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan upaya Jepang untuk bisa melakukan penaklukan ke berbagai daerah di sekitaran Asia. Seperti kita akan melihat kemunculan dari peristiwa Perang Sino-Jepang atau Perang Tiongkok-Jepang. Terus yang kedua kita akan juga melihat mengenai Perang Rusia-Jepang yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Jepang. Terus yang ketiga kita juga akan melihat mengenai invasi Indochina dan terakhir baru kita akan lihat mengenai keberhasilan Jepang untuk melakukan pengeboman terhadap salah satu pusat angkatan laut militernya milik Amerika Serikat di Pasifik terbesar, yaitu Pearl Harbor. Oke, dan inilah adalah 4 peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan sebagai bagian dan tidak bisa terlepas dari upaya Jepang untuk bisa melakukan tindakan imperialisme, terutama di wilayah Asia Pasifik. Maka yang pertama, mari kita lihat dulu terkait dengan kemunculan dari Perang Sino-Jepang sebagai bagian dari perkembangan imperialisme Jepang. Tadi ya, kakak sudah sampaikan bahwa Perang Sino-Jepang ini adalah sebuah perang antara Tiongkok dengan Jepang, di mana perang ini dilatar belakangi atau bisa dikatakan yang menjadi faktor utamanya adalah karena adanya keinginan Jepang untuk bisa menguasai Korea. Jadi awalnya Jepang ini mencoba untuk memaksakan kepada Korea agar bisa melakukan hubungan dagang dengan Jepang dan juga agar Korea ini bisa lepas dari pengaruh Tiongkok. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara perkembangan sejarah Korea, bahwa Korea itu adalah sebuah negara atau sebuah kerajaan yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Manchu yang ada di Tiongkok. Nah, Jepang ini berusaha agar Korea ini bisa lepas dari pengaruh Tiongkok dengan cara melakukan berbagai tindakan-tindakan seperti misalkan Jepang ini pernah bisa dikatakan mempromosikan atau bisa dikatakan mendukung salah satu pemberontakan untuk bisa menggulingkan pemerintahan Korea yang pro dengan Tiongkok. Nah, di situ atau bisa dikatakan ketika adanya upaya Jepang untuk mendukung pemberontakan terhadap pemerintahan Korea yang pro Tiongkok, maka akhirnya Tiongkok ini mencoba untuk terlibat di dalam permasalahan Jepang dan Korea. Bahkan sempat hampir mau perang. Tapi ternyata berhasil diselesaikan dulu di dalam sebuah perjanjian bernama Perjanjian Li-Ito. Tapi kalau orang Tiongkok menyebutnya sebagai perjanjian Tianjin, gitu ya. Nah, perjanjian Li-Ito ini adalah sebuah perjanjian yang nantinya memberikan pagar kepada Jepang dan Tiongkok untuk tidak ikut campur di dalam internal Korea. Oke, kakak ulangi lagi ya. Jadi perjanjian Li-Ito adalah sebuah perjanjian yang memagari gitu ya, Jepang dan Tiongkok untuk tidak ikut campur di dalam internalnya Korea. Tapi ternyata pada saat itu perjanjian Li-Ito ini nantinya dilanggar oleh Tiongkok. Kenapa bisa dilanggar? Oke, kalau kita lihat bahwasanya ada sebuah pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Dong-ak. Nah, pemberontakan Dong-ak ini adalah sebuah pemberontakan yang nantinya dilakukan oleh para petani yang mencoba untuk memberontak terhadap pemerintahan Korea. Nah, pemerintahan Korea yang tidak mampu untuk mengatasi pemberontakan Dong-ak memutuskan untuk meminta bantuan sama Tiongkok. Kata Korea, Tiongkok bantu gue dong, gitu kan. Nah, akhirnya Tiongkok datangin pasukannya ke Korea. Nah, ketika mendatangkan pasukan ke Korea, Jepang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Li-Ito atau perjanjian Tianjin. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Jepang memutuskan untuk juga ikut terlibat di dalam pemberontakan Dong-ak dan akhirnya meluas dan akhirnya muncullah perang Jepang-Tiongkok. Perang ini muncul dan ternyata yang menang adalah Jepang. Pasca dari restorasi Meiji ya. Sehingga disinilah teman-teman bisa pahami bahwa Jepang ini nantinya punya kekuatan yang sangat kuat terutama dalam bidang militer. Bahkan Tiongkok pun kalah dan akhirnya Tiongkok terpaksa harus menandatangani perjanjian bernama Shimonoseki. Ini adalah perjanjian yang mengakibatkan Tiongkok harus kehilangan 2 wilayahnya,
Yang pertama adalah wilayah Taiwan diserahkan kepada Jepang, dan yang kedua adalah Semenanjung Liandong. Jadi Semenanjung Liandong ini adalah sebuah semenanjung yang nantinya akan menjadi batas wilayah dari wilayah Kekaisaran Rusia dengan dinasti Tiongkok. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Rusia yang sebelumnya bertempat atau punya pelabuhan di wilayah Semenanjung Liandong ini mulai tidak suka dengan perjanjian Shimonoseki. Dan inilah yang berujung terhadap kemunculan dari Perang Rusia-Jepang yang muncul di tahun 1905, di mana nantinya Rusia melakukan tindakan yang bersifat mengkompor-kompori Jepang, terutama ketika Rusia mendirikan benteng Port Arthur di Semenanjung Liandong. Oke, kalau lagi-lagi ya, tadi pasca dari perjanjian Shimonoseki, Semenanjung Liandong menjadi milik dari Jepang. Dan yang jadi masalah adalah Rusia ini banyak melakukan aktivitas perdagangannya di Semenanjung Liandong. Karena permasalahannya adalah Rusia ini tidak punya pelabuhan yang bisa menunjang aktivitas perdagangan ekspor-impor. Karena Rusia secara iklim ini kebanyakan adalah iklimnya sangat dingin ya. Jadi musim dinginnya berkepanjangan, ini berdampak terhadap pelabuhan-pelabuhan Rusia. Ini banyak yang membeku kalau di musim dingin. Dan salah satu pintu masuk Rusia untuk bisa melakukan perdagangan ekspor-impor adalah Semenanjung Liandong. Oke, akhirnya Rusia mendirikan Port Arthur ya, atau benteng Port Arthur. Dan inilah yang nantinya akan ditentang oleh Jepang. Karena berdasarkan dari perjanjian Shimonoseki, Jepang memiliki Semenanjung Liandong. Oke, akhirnya perang ini pecah 1905. Duar, pecahlah akhirnya. Dan ternyata, tanpa diduga, Jepang berhasil untuk memenangkan perang ini. Dan berdampak terhadap apa? Rusia kehilangan Kepulauan Sakhalin dan juga beberapa daerahnya di Manchuria dalam perjanjian Portsmouth yang nantinya akan menjadi penengahnya adalah Amerika Serikat. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Dari sini teman-teman bisa pahami bahwasanya pasca dari perang Rusia-Jepang, orang-orang Asia Afrika itu mulai juga sadar bahwasanya Jepang aja bisa. Kok gue nggak bisa? Nah, inilah yang nantinya akan juga mendukung kemunculan dari masa pergerakan nasional di Indonesia yang sudah kita bahas ya. Oke, jadi inilah yang nantinya akan menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan menjadi indikator keberhasilan Jepang, terutama di dalam upayanya untuk bisa melakukan modernisasi di Jepang, dan akhirnya mencapai puncaknya adalah ketika berhasil mengalahkan Rusia sebagai bagian dari negara barat yang selama ini selalu dianggap sebagai negara yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Dan inilah yang menjadikan Jepang ini semakin pede, terutama mengenai upayanya untuk bisa menguasai seluruh wilayah di Asia Pasifik. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat mengenai perang atau invasi dari Indochina, dan yang terakhir kita akan melihat mengenai pengeboman dari Pearl Harbor. Teman-teman, selanjutnya kita akan masih juga membahas mengenai perkembangan dari imperialisme Jepang, tapi kita akan melihat mengenai keterlibatan Jepang terutama di dalam poros Roberto. Poros Roberto itu apa, Kak? Poros Roberto itu adalah sebuah poros yang dikenal dengan namanya poros Roma, Berlin, Tokyo. Adalah sebuah poros atau sebuah aliansi yang dibentuk oleh Jerman, Italia, dan juga Jepang untuk bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Oke, teman-teman, namanya adalah poros Roberto. Oke, nah kalau misalkan kita lihat terkait dengan perkembangan imperialisme Jepang, terutama ketika Jepang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua atau pra dari Perang Dunia Kedua, maka teman-teman harus lihat dulu terkait dengan upaya-upaya Jepang, terutama pasca dari penguasaannya di wilayah Asia Timur. Setelah berhasil menguasai Korea, setelah berhasil menguasai Tiongkok, setelah berhasil menguasai Taiwan dan beberapa daerah-daerah di Asia Timur, maka Jepang mulai mencari di manakah wilayah-wilayah yang setidaknya bisa mendukung industri-industri Jepang, memenuhi sumber daya alam, memenuhi pasarnya dan juga jalur pelayarannya. Maka akhirnya Jepang mulai melihat kawasan Indochina sebagai upayanya untuk bisa memperluas imperialismenya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, Indochina adalah sebuah wilayah yang nantinya akan dikenal ada beberapa negara Asia Tenggara yang termasuk dalam Indochina. Seperti apa aja, Kak? Oke, jadi Kakak tulis ya. Yang masuk dalam wilayah Indochina itu seperti Vietnam. Terus ada apa lagi, Kak? Nah, selain Vietnam juga ada Kamboja.
Dan ada apa lagi? Satu lagi adalah Myanmar. Sebenarnya ada lagi kayak misalkan Thailand. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, bahwa ini adalah 3 wilayah yang menjadi incaran dari Jepang dalam upayanya untuk bisa melakukan penaklukan atau penguasaan 3 wilayah ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat terkait dengan invasi Indochina, maka kita harus lihat dulu terkait dengan siapa sih negara yang nantinya menjajah 3 wilayah ini. Oke, kakak hapus dulu ya. Teman-teman, tadi ya, setelah daripada invasi Indochina atau sebelum daripada invasi Indochina, bahwa wilayah Indochina adalah sebuah wilayah yang nantinya mendapatkan pengaruh dari India dan juga Cina. Makanya disebut sebagai Indochina. Dan di sini, Jepang mencoba untuk melakukan invasi ke wilayah tersebut. Terutama pasca dari keberhasilan pasukan Nazi untuk bisa menguasai Prancis. Oke, pimpinan Hitler ya, kita ingat ya, bahwa Hitler nantinya berhasil untuk menguasai Prancis. Maka Prancis sebagai negara yang menjajah wilayah-wilayah Indochina seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, ini nantinya dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa masuk. Karena Prancis sedang mengalami pukulan telak akibat dari kekalahannya oleh pasukan Nazi Jerman. Bahkan negaranya sendiri diambil alih oleh Jerman. Akhirnya Jepang masuk sehingga ini mengakibatkan beberapa negara-negara jajahan di wilayah Asia Tenggara, khususnya ada Inggris dan Belanda, ini mulai khawatir dengan kekuatan Jepang, terutama ketika Jepang ini berhasil untuk menaklukkan Indochina. Maka akhirnya pasukan sekutu yang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua ini membentuk pasukan aliansi yang dikenal dengan ABDA-COM. Jadi Amerika yang juga khawatir dengan peranan Jepang, terutama aktivitas Jepang di Asia Pasifik, ini mulai ngebentuk aliansi militer yang dikenal dengan namanya ABDA-COM. Jadi ABDA-COM itu adalah singkatan dari American, British atau Inggris, Dutch atau Belanda, Australia. Ya, Australia ya, dan juga adalah Command atau pasukan gabungan dari Amerika, Inggris, Belanda, dan juga Australia. Untuk setidaknya bisa menghadapi pasukan Jepang di wilayah Asia Pasifik. Tapi dengan sangat mengherankannya, Jepang ternyata berhasil untuk mengalahkan pasukan ABDA-COM, gitu ya. Ini bentuk daripada keberhasilan Jepang dalam restorasi Meiji, terutama keberhasilan Jepang di dalam industri dan juga militernya. Bahkan pasukan gabungan dari negara sekutu ini gagal untuk bisa menghadapi Jepang di wilayah Indochina. Bahkan Amerika sendiri sempat bikin kebijakan untuk melakukan embargo terhadap Jepang. Embargo ini adalah sebuah kebijakan untuk melakukan pelarangan pengiriman beberapa barang-barang kepada Jepang. Terutama barang yang sangat dibutuhkan Jepang dalam hal industri adalah minyak bumi. Jadi Amerika tidak mau lagi berdagang atau menyetop semua hasil industrinya atau hasil sumber daya alamnya kepada Jepang. Nah, Jepang ketika menghadapi embargo dari Amerika ini mulai pusing. Waduh, gue kalau di embargo Amerika, gue kan lagi bangun industri nih. Gue juga lagi butuh militer. Sedangkan kalau misalkan untuk militer kan pasti butuh kapal atau pesawat-pesawat kan pasti butuh tenaga dari minyak bumi. Dan akhirnya Jepang ini mulai berpikir, di mana gue bisa mendapatkan minyak bumi? Dan akhirnya Jepang ini mulai mengincar daerah-daerah di Asia. Oh, setelah gue lihat keker-keker di Korea. Korea ada biji besi sama batu bara. Lihat di Tiongkok, batu bara. Nah, pas lihat di Hindia Belanda, nah ini dia yang gue cari. Yaitu adalah sumber minyak bumi. Dan Hindia Belanda adalah sumber daripada minyak bumi yang terbesar di wilayah Asia. Dan inilah yang nantinya akan menarik Jepang untuk bisa datang dan menguasai wilayah Hindia Belanda. Dari mana sih Jepang kok bisa tahu kalau misalkan Hindia Belanda adalah wilayah yang nantinya sumber daya minyaknya itu sangat melimpah. Karena Jepang ini sebenarnya sebelum daripada munculnya Perang Dunia Kedua di tahun 1939, Jepang ini sempat mengirimkan mata-matanya loh ke Indonesia. Dengan bentuknya adalah banyak yang jadi pedagang-pedagang di Hindia Belanda. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Jepang mulai tertarik untuk bisa menguasai minyak di wilayah Hindia Belanda. Tapi sebelum untuk bisa menguasai wilayah Hindia Belanda, maka Jepang ini harus menyingkirkan dulu musuh terbesarnya di wilayah Pasifik. Siapa dia? Yaitu adalah Amerika Serikat. Dan akhirnya Jepang mulai merencanakan melakukan pengeboman
Pearl Harbor, yang nantinya menjadi salah satu peristiwa yang paling ikonik banget dari Jepang ketika Jepang melakukan tindakan pengeboman di wilayah dari markas angkatan lautnya Amerika Serikat di wilayah Pasifik, terutama Pearl Harbor itu ada di wilayah Hawaii. Jadi nantinya Jepang dengan pesawat-pesawatnya mulai mengirimkan pesawat tempurnya untuk melakukan pengeboman ke wilayah Amerika Serikat, ke wilayah Hawaii atau kita kenal sebagai Pasifik. Dan inilah yang nantinya menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan sangat mengejutkan dunia. Bahkan Amerika Serikat sendiri pun tidak menyangka bahwasannya Pearl Harbor atau Jepang ini nekat banget melakukan tindakan pengeboman Pearl Harbor ini. Dan bahkan melakukan tindakan yang nantinya kita kenal dengan strateginya kamikaze atau bunuh diri. Jadi pas naik pesawat itu, pas udah ngebomin gitu. Nah kalau misalkan pesawatnya ini nantinya tidak bisa balik lagi atau kehabisan bahan bakar, tabrakin aja. Jadi sambil bawa pesawat, Banzai Kaisar gitu, akhirnya tabrak dan akhirnya berakhir. Dan itulah strategi yang nantinya juga sangat bisa dikatakan menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat yang kaget dengan strategi dari Jepang yang akhirnya mengakibatkan Jepang ini nantinya dipandang sebagai sebuah kekuatan yang menakutkan terutama di wilayah Asia Pasifik. Dan kalau kita lihat pasca dari pengeboman Pearl Harbor, akhirnya wilayah Hindia Belanda suatu saat pasti akan dikuasai oleh Jepang. Oke teman-teman, itulah mengenai perkembangan dari imperialisme Jepang terutama di era Perang Dunia Kedua. Gimana? Seru kan? Kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan lihat terkait dengan konsep ketiga, yaitu kita akan melihat mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, teman-teman, untuk membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia, seperti yang sudah kakak sampaikan di awal atau yang sebelumnya, bahwasannya kedatangan Jepang ke Indonesia ini nantinya akan sangat berhubungan dengan Perang Dunia Kedua, terutama region atau wilayah yang menjadi basis perangnya Jepang, yaitu adalah di wilayah Asia Pasifik. Dan inilah yang nantinya akan menjadikan Jepang ini mencoba untuk menguasai wilayah Indonesia. Yang seperti kakak sudah bilang ya, bahwa tujuan daripada Jepang datang ke Indonesia adalah permasalahan dari sumber daya alam. Karena Jepang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, maka Jepang ini perlu banyak sumber daya alam untuk bisa memenangkan perang. Apalagi kebutuhan tertinggi Jepang adalah dalam hal minyak bumi. Apalagi tadi ya, kakak sudah sampaikan, ketika adanya embargo dari Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat sebagai musuh Jepang, maka akhirnya Jepang ini mencoba untuk mencari sumber daya alam alternatif lain, yaitu adalah mencarinya ke wilayah Indonesia, karena dianggap sebagai wilayah yang sangat cantik untuk bisa dikuasai dan juga untuk bisa masuknya pasar-pasar dari Jepang untuk bisa datang ke wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Terus tujuan kedua yang nantinya mengakibatkan Jepang datang ke Indonesia juga permasalahan penguasaan wilayah Jawa sebagai pusat dari Hindia Belanda. Karena kalau kita lihat secara faktor geostrategi bahwa Indonesia adalah sebuah wilayah yang menjadi pintu gerbang masuk atau pintu gerbang daripada wilayah Asia dan juga wilayah Pasifik. Setidaknya Jepang berpikir kalau misalkan berhasil menguasai wilayah Hindia Belanda atau menguasai Jawa, maka otomatis Jepang akan mudah dalam menguasai atau memenangkan perang. Karena nantinya bisa melihat dari dua wilayah, yaitu ke wilayah Asia dan juga ke wilayah Pasifik. Dan inilah yang nantinya akan menjadi tujuan utama daripada kedatangan Jepang ke Indonesia. Dan untuk bisa mensukseskan atau bisa memberhasilkan Jepang datang ke Indonesia, maka akhirnya Jepang ini menyusun siasat atau menyusun rencana untuk bisa menguasai wilayah Hindia Belanda. Dengan cara gimana? Dengan cara membentuk sebuah operasi yang dikenal dengan namanya Operasi Gurita. Oke, Operasi Gurita adalah sebuah operasi yang nantinya akan dicetuskan atau diinisiatori oleh Takeo Kurita. Unik ya, operasinya Gurita, nama pencetusnya adalah Takeo Kurita. Di mana Takeo Kurita ini nantinya akan memimpin operasi Gurita dalam rangka untuk bisa mengepung Jawa. Gitu ya, bisa mengepung Jawa dari berbagai macam arah mata angin dalam upayanya untuk bisa menguasai wilayah Hindia Belanda. Seperti apa operasi Gurita? Oke, kakak akan sampaikan terkait dengan bagaimana sih proses daripada operasi Gurita ini. Oke, kita akan lihat dulu dari peta Indonesia. Ini hanya sebagai ilustrasi aja ya,
untuk teman-teman bisa pahami mengenai operasi gurita ini seperti apa sih. Oke, jadi operasi gurita ini adalah sebuah operasi yang nantinya akan dilakukan dari dua arah, yaitu dari timur dan barat. Tapi kita akan lihat dulu dari timurnya. Oke, dari timurnya atau nantinya dikenal dengan namanya Eastern Octopus. Di mana Eastern Octopus ini nantinya langkah pertamanya atau wilayah pertamanya yang menjadi basis untuk menyerang adalah wilayah di Kepulauan Filipina. Oke, di sini ya, atau nantinya kepulauannya lebih ke Kepulauan Davao. Anggaplah ini adalah gurita ya. Oke, lebih seperti ubur-ubur malahan. Oke, jadi kalau kita lihat ya, bahwa yang pertama kali Jepang ini ketika melakukan tindakan operasi guritanya atau Eastern Octopusnya, ini mulai mengincar wilayah yang pertama, yaitu adalah wilayah yang nantinya dikenal dengan Tarakan. Oke teman-teman, Tarakan adalah menjadi basis dari awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Kenapa memilih Tarakan? Itu jadi pertanyaan. Oke, jadi Tarakan dipilih untuk menjadi awal mula kedatangan Jepang karena di Tarakan ini adalah sebagai penghasil minyak bumi terbesarnya Hindia Belanda. Sehingga akhirnya Tarakan menjadi prioritas utama untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia. Setelah menguasai Tarakan, maka akhirnya Jepang melanjutkan serangannya ke wilayah Balikpapan. Setelah Balikpapan, masuk lagi ke Pontianak. Terus masuk lagi ke Samarinda. Baru nanti terakhir adalah Banjarmasin. Terus merengsek terus masuk ke dalam dan akhirnya berhasil untuk bisa mengepung Jawa dari arah utara. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Jepang melakukan juga penguasaan ke wilayah Sulawesi. Seperti misalkan melakukan tindakan penyerangan atau penguasaan ke wilayah Manado. Setelah Manado masuk ke wilayah Kendari. Setelah Kendari baru nantinya masuk ke wilayah Makassar. Nah, Makassar ini nantinya menjadi salah satu juga basis daripada Jepang untuk bisa mengepung Jawa. Terus juga Jepang melakukan tindakan penyerangan ke wilayah Ambon untuk menguasai wilayah Ambon. Sedikit demi sedikit ya Jepang melakukan tindakan ini. Dan yang terakhir adalah masuk ke wilayah Bali. Itu dari Eastern Octopus. Nah, sedangkan teman-teman, kalau misalkan dari Western atau dari Baratnya gimana? Nah, kalau dari Baratnya teman-teman, kalau kita lihat dari Barat, bahwa Jepang ini nantinya menjadikan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna ini sebagai basis dari apa? Basis dari wilayah penyerangannya. Dengan cara nantinya menaklukkan wilayah yang pertama yang dari Barat, yaitu adalah wilayah Palembang. Oke, nah ini Palembang ya. Ini menjadi awal daripada kedatangan Jepang ke wilayah Barat. Terus juga nantinya Jepang melakukan penyerangan ke beberapa daerah di wilayah Kalimantan Barat ya. Nah, beberapa daerah-daerah di Kalimantan Barat itu dikuasai juga. Dan inilah yang mengakibatkan kalau teman-teman lihat dari kedua wilayah ini, seakan-akan Jawa ini sudah dikepung oleh berbagai arah mata angin. Dan inilah yang mengakibatkan suatu saat, atau bisa dikatakan Belanda, ini terpaksa harus melakukan perang terhadap Jepang. Dan kita akan melihatnya dalam pertempuran apa. Oke, sebelum kita lihat dalam pertempuran apa, kita hapus dulu ya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat mengenai Western dan Eastern Octopus yang berhasil dilakukan oleh Jepang, maka akhirnya Jawa dikurung atau bisa dikatakan sudah diawasi secara besar banget oleh pihak Jepang. Maka dari itu akhirnya Belanda dengan terpaksa melakukan tindakan untuk mempertahankan wilayah Jawa yang akhirnya berdampak terhadap kemunculan dari pertempuran Laut Jawa. Nah, pertempuran Laut Jawa di tahun sekitaran 1942 ini adalah sebuah pertempuran yang nantinya mengharuskan Belanda yang kala itu bergabung dengan pasukan Abdakom atau kita kenal sebagai American, British, Dutch, dan Australian Commandant, nantinya berhadapan dengan pihak Jepang. Jadi nantinya Jepang akan dipimpin oleh Hitoshi Mamura sebagai panglima tertinggi Jepang di wilayah Indonesia, sedangkan Abdakom nantinya akan dipimpin oleh Karel Doorman. Gitu ya. Perang ini berkecamuk dan ternyata sesuai dengan prediksi juga dari beberapa beberapa ahli strategi juga mengatakan bahwasanya Abdakom sudah pasti akan kalah. Karena Jepang ini sudah berhasil untuk mengepung wilayah Jawa dan inilah yang nantinya akan mengakibatkan Jepang dengan sangat mudah bisa mendarat ke wilayah Jawa. Setidaknya pasca dari pertempuran Laut Jawa yang dikalahkan, Abdakomnya dikalahkan dan Jepangnya menang, akhirnya
Jepang mudah untuk masuk ke wilayah Jawa dengan beberapa wilayah yang menjadi awal dari kedatangan Jepang ke wilayah Jawa. Yang pertama adalah Jepang mencoba masuk ke wilayah Teluk Banten. Terus yang kedua, di wilayah Indramayu adalah Eretan Wetan. Terus juga ada di daerah Tuban, ada daerah Kragan. Dan terakhir adalah daerah Surabaya. Ini adalah 4 wilayah yang menjadi awal dari kedatangan Jepang di wilayah Jawa. Seakan-akan Belanda dikepung dari 3 arah mata angin. Dari timur, dari barat, dan juga dari utara. Dari baratnya kita lihat ada Teluk Banten, dari timurnya ada dari Surabaya, dari utaranya ada 2, Eretan Wetan dan juga Kragan. Dan inilah yang berdampak terhadap Belanda harus mempertahankan wilayah Hindia Belanda secara mati-matian. Tapi yang jadi masalah ternyata Belandanya tidak mampu untuk mempertahankan wilayah Hindia Belanda. Bahkan pemerintahan Hindia Belanda sendiri harus keluar dari Batavia. Jadi Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenhauer, kita sebutnya Gubernur Tjarda aja ya. Oke, jadi Gubernur Tjarda ini nantinya harus keluar dari wilayah Hindia Belanda. Karena nantinya Jepang berhasil menguasai wilayah Batavia. Mundur ke wilayah Buitenzorg di daerah Bogor sekarang ya, namanya Bogor ya. Mundur ke Bogor, terus juga mundur lagi ke Bandung, mundur lagi ke daerah Lembang, dan terakhir harus mundur ke wilayah Subang. Di Subanglah nantinya pemerintahan Hindia Belanda, Tjarda van Stackenhauer, dan juga Terpurten harus tanda tangan perjanjian yang dikenal dengan namanya Perjanjian Kalijati. Menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Dan inilah yang nantinya menjadi akhir dari kekuasaan Belanda di wilayah Hindia, di wilayah Indonesia. Dan akhirnya muncullah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke teman-teman, jadi perjanjian Kalijati teman-teman harus ingat ya, bahwa ini adalah masa di mana akhirnya Belanda ini menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan wilayah Hindia diserahkan kepada Jepang dan akhirnya Jepang menjadi penguasa di wilayah Hindia. Kita akan lihat tokoh-tokoh yang nantinya terlibat di dalam perjanjian Kalijati. Seperti apa? Kita akan lihat bahwa dari pihak Hindia Belanda, teman-teman bisa lihat ada gubernur dari Hindia Belanda. Gubernur jenderal ya, yang dikenal dengan Gubernur Tjarda van Stackenhauer. Dan yang keduanya adalah pimpinan militernya dari Abdakom, dari pihak militer Belanda yang kita kenal dengan sebutannya atau namanya adalah Terpurten. Sedangkan dari pihak Jepang adalah Hitoshi Imamura. Nantinya Hitoshi Imamura akan menjadi Gun Shireikan, gitu ya, atau panglima tertinggi yang ada di wilayah Indonesia dalam hal untuk bisa menguasai atau menjadi wakil dari Kekaisaran Jepang untuk bisa menguasai wilayah Hindia Belanda atau menguasai Indonesia. Oke, teman-teman, itulah mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Gimana? Seru kan? Oke, kalau gitu, maka mari kita lanjut lagi. Teman-teman, saat tadi kita sudah melihat terkait dengan restorasi Meiji dan juga kita sudah melihat mengenai perkembangan dari imperialisme Jepang, hingga yang terakhir adalah kedatangan dari Jepang ke Indonesia, maka seperti biasa, mari kita tarik kesimpulan dari materi lahirnya imperialisme Jepang. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan melihat dulu kesimpulan dari restorasi Meiji, di mana teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwasannya restorasi Meiji itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk melakukan modernisasi, yang nantinya kita kenal dengan tokohnya adalah Kaisar Mutsuhito. Dengan gelarnya Tenno Meiji, nantinya mencoba untuk mengadopsi kemajuan dari bangsa Barat dan apa aja yang menjadi adopsi yang dilakukan oleh Jepang, khususnya dalam hal kemajuan bangsa Barat. Kalau kita lihat bahwasannya bidang-bidang yang menjadi prioritas itu adalah seperti industri, perdagangan, pendidikan, militer, sosial, dan juga hukum. Ini menjadi prioritas yang dilakukan oleh Kaisar Mutsuhito untuk bisa memodernisasi Jepang, untuk bisa memajukan Jepang untuk setara dengan bangsa Barat. Nah, inilah yang nantinya kita kenal sebagai restorasi Meiji. Terus lagi, kita sudah juga membahas mengenai perkembangan dari imperialisme Jepang. Seperti apa kesimpulannya? Oke, jadi kalau kita lihat perkembangan imperialisme Jepang, tadi teman-teman sudah lihat bahwasannya
dari pasca restorasi Meiji, teman-teman paham bahwasanya restorasi Meiji ini akan menumbuhkan Jepang menjadi sebuah negara industri. Tapi karena Jepang punya sumber daya alam yang sangat sedikit dan pasarnya juga sangat sedikit, maka akhirnya Jepang mengharuskan dirinya untuk bisa melakukan kegiatan seperti di negara-negara barat, yaitu adalah kegiatan imperialisme dengan cara melakukan penaklukan-penaklukan ke beberapa daerah-daerah di sekitaran Jepang pada awalnya. Tapi pada perkembangan selanjutnya, Jepang juga mencoba untuk terlibat di dalam Perang Dunia Kedua dan akhirnya Jepang berusaha untuk bisa menguasai hampir ke seluruh negara-negara di Asia. Maka akhirnya kita lihat bahwa keterlibatan Jepang dalam praktik imperialismenya nantinya adalah berbagai macam peristiwa seperti ada Perang Sino-Jepang atau Perang Tiongkok-Jepang, ada juga Perang Rusia-Jepang, dan juga ada invasi Indochina dan ditutup dengan pengeboman dari Pearl Harbor. Sehingga di sinilah teman-teman bisa lihat bahwa Jepang ini menjadi sebuah negara yang diperhitungkan oleh dunia karena keberhasilannya di dalam imperialisme, keberhasilannya di dalam restorasi Meiji. Dan yang terakhir adalah kita lihat kesimpulan dari kedatangan Jepang ke Indonesia. Setidaknya teman-teman tadi sudah melihat bahwasannya pasca daripada pengeboman Pearl Harbor, akhirnya Jepang kan membutuhkan yang namanya sumber daya alam, terutama minyak bumi, akibat dari Amerika yang melakukan embargo kepada Jepang. Akhirnya, Jepang mencoba untuk melihat Indonesia sebagai salah satu tempat yang akan dia dapatkan untuk bisa menghasilkan sumber daya alam berupa minyak bumi. Akhirnya, mulai diincar untuk diserang. Dan akhirnya kalau teman-teman lihat, dalam prosesnya bahwasanya Jepang berhasil untuk menaklukkan Indonesia, menaklukkan Hindia Belanda dari operasi Gurita yang sudah kakak sampaikan dari seorang sosok bernama Takeo Kurita. Dan dari sinilah kita bisa lihat bahwa kemenangan Jepang, terutama keberhasilan Jepang dalam mengalahkan pasukan Abdakom ini di dalam pertempuran Laut Jawa dan berhasil mengepung Jawa sebagai basis pemerintahan Hindia Belanda, ini akan mengakhiri zaman penjajahan Belanda dan memulai pendudukan Jepang, terutama kita kenal dengan kemunculan dari Perjanjian Kalijati. Dan akhirnya Belanda menyingkir keluar dari Hindia Belanda dan akhirnya Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Tapi yang jadi masalah, muncullah pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, teman-teman, itulah kesimpulan dari materi lahirnya imperialisme di Indonesia. Nah, teman-teman, karena waktu kita sudah selesai, kalau gitu kalian harus tetap semangat ya, tetap belajar dan tetap ikuti kelas sejarah di Edoon, karena bersama dengan Kak Didah, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kalau gitu kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dadah!